Nah, untuk bagian awal, saya akan menjelaskan tentang aturan umum pelaksanaan PPG bagi lulusan PGP ini. Yang pertama, Bapak Ibu sudah lapor diri, sudah melaksanakan orientasi akademik. Nah, langkah berikutnya, apakah memang lulusan PGP ini harus mengikuti PPG atau tidak ya? Nah, baik kita lihat aturan berikutnya. Ternyata untuk mahasiswa PPG yang merupakan lulusan PPGP ini bisa melakukan kegiatan mandiri tanpa pembatasan akses pada aktivitas di LMS. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa mengakses LMS seperti halnya mahasiswa reguler. Kemudian mahasiswa PPG lulusan PPGP ini dapat mengikuti proses pembelajaran di LMS. Artinya Bapak Ibu bisa memilih apakah memang akan mengikuti proses pembelajaran di LMS atau tidak. Ya, tapi tidak wajib. Jadi sebenarnya Bapak Ibu mempunyai hak untuk mengakses LMS, tetapi tidak memiliki kewajiban untuk mengupload tugas-tugas seperti halnya kelas reguler, karena Bapak Ibu punya tugas tersendiri. Nanti saya akan bahas kemudian. Tugas mahasiswa PPG lulusan PPGP ini, nah ini tugas Bapak Ibu itu adalah berupa laporan sesuai mata kuliah dengan format yang disediakan. Lalu nomor 5, laporan mahasiswa PPG lulusan PPGP diverifikasi dan dinilai oleh dosen. Yang keenam, kegiatan mahasiswa PPG lulusan PPGP di LMS didampingi oleh admin kelas. Jadi nanti ada admin kelas untuk kelas-kelas khusus PGP ini. Lalu nomor 7, laporan tagihan mahasiswa PPG lulusan PPGP terdiri dari 1 laporan untuk masing-masing mata kuliah. Yang ke-8, mahasiswa PPG lulusan PPGP dapat mengikuti UKM PPG setelah menyelesaikan seluruh laporan dan memenuhi persyaratan lainnya. Yang 9, mahasiswa PPG lulusan PPGP yang dinyatakan lulus UKM PPG, UKIN, dan UP berhak memperoleh sertifikat pendidik. Artinya ini merupakan kabar gembira ya Bapak Ibu. Jadi dari serangkaian tahap proses PPG untuk guru-guru penggerak ternyata tidak ada tahapan ujian komprehensif. Jadi ujian komprehensifnya di skip. Bapak Ibu ketika sudah melaksanakan atau sudah mengupload seluruh laporan yang ditagihkan, Bapak Ibu guru penggerak bisa langsung mengikuti UKM PPG. Nah, ini gambaran umum pelaksanaan PPG bagi mahasiswa PPGP ya. Jadi yang pertama, lapor diri dan registrasi sama halnya seperti reguler ya. Kemudian belajar mandiri, oke. Jadi untuk kelas PGP ini tidak ada batasan akses. Bapak Ibu bisa mengakses seluruh materi yang ada di LMS. Namun untuk mengupload laporan-laporan ada waktu-waktu tertentu dan itu harus diupload secara berurutan. Nanti akan saya jelaskan ya. Lalu untuk orientasi sama seperti reguler. Kemudian nanti Bapak Ibu ada kegiatan itu pengantar penyusunan laporan, di mana ini akan dimulai tanggal 25 Juli 2022. Jadi untuk kelas PGP nanti ada 1 dosen yang mendampingi pelaksanaan PPG ini ya. Di bagian awal pengantar penyusunan laporan, dosen akan memberikan penjelasan tentang bagaimana proses penulisan laporan. Lalu seperti halnya tahapan di PPG, kita tahu bahwa tahapannya ada pendalaman materi, ada pengembangan perangkat pembelajaran, kemudian ada praktek pengalaman lapangan. Bapak Ibu, guru penggerak juga memiliki tahapan yang sama, ya, memiliki tahapan yang sama, namun aktivitasnya berbeda dengan reguler. Untuk reguler mungkin aktivitasnya itu ada proses pembelajarannya dengan guru pamong, kemudian ada tugas-tugas yang harus diupload, LK yang harus diupload. Nah, untuk Bapak Ibu guru penggerak, ini aktivitasnya itu adalah belajar mandiri. Ya, belajar mandiri, konten-kontennya ada di LMS, dan tagihannya itu berupa laporan. Laporannya terdiri dari 3. Pertama, laporan 1 adalah analisis materi berbasis masalah. Waktunya itu dari tanggal 1 sampai 19 Agustus. Nah, nanti ada batas due date untuk upload laporan 1. Kemudian laporan 2-nya tentang desain
pembelajaran inovatif ya. Waktunya 20 Agustus sampai 13 September. Lalu yang ketiga, laporan praktik pembelajaran inovatif waktunya 14 sampai 29 September, dan yang terakhir UKM PPG ini akan dilaksanakan dari tanggal 3 sampai 9 Oktober. Baik, kita langsung aja karena waktu juga sangat sedikit. Jadi skema penyelenggaraan PPG untuk PGP itu sama seperti reguler, namun di sini ada yang saya tandai yang berbeda di langkah nomor 3, langkah nomor 7, langkah 9. Apa itu yang berbeda? Yang berbeda ternyata di langkah 3 ini merupakan slot di mana Bapak Ibu harus upload laporan ya. Yang di langkah 3 penentuan penyebab masalah, artinya Bapak Ibu akan mengupload laporan 1. Di langkah 7 pembuatan rencana evaluasi, di bagian sini Bapak Ibu akan mengupload laporan kedua. Dan di langkah 9 di refleksi akhir komprehensif dan rencana tindak lanjut Bapak Ibu akan mengupload laporan ketiga. Baik, kita lihat di LMS-nya seperti apa, bagaimana ya. Baik, ya. Untuk SIM PKB, LMS-nya itu sama seperti reguler. Jadi Bapak Ibu bisa login sama halnya seperti mahasiswa PPG reguler, ya, login. Nah, kemudian di sini semua materi yang ada di LMS, Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Bisa mengaksesnya tidak harus berurutan kemanapun ya. Misalkan Bapak Ibu ingin mengakses yang terakhir, penentuan penyebab masalah bisa. Atau misalkan saya mau eksplorasi penyebab masalah dulu bisa. Ya, atau misalnya saya mau belajar dari awal identifikasi masalah bisa. Jadi silahkan akses konten-konten yang ada di LMS karena itu sifatnya bisa diakses oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang berbeda ya di sini adalah ketika yang tadi di sini kita tahu ada di langkah 3, 7, dan 9. Baik, untuk langkah 3, nah ini di langkah 3. Ya, di bagian pendalaman materi, maka Bapak Ibu itu akan mendalami materi secara mandiri dan menyusun laporan 1 analisis materi berbasis masalah sesuai dengan petunjuk dan arahan dari dosen. Lalu mengunggahnya. Nah, di mana slot untuk mengunggah pendalaman materi ini? Oke, jadi ketika di LMS, diklik pendalaman materi, Bapak Ibu langsung di penentuan, klik nomor 3, penentuan penyebab masalah. Nah, di sini ada nanti laporan 1 analisis materi berbasis masalah. Due date-nya nanti akan ada ya, nanti akan diinfokan oleh dosen ataupun admin di kelasnya masing-masing. Jadi untuk materinya semuanya bisa diakses, silakan diakses. Namun di tanggal tertentu Bapak Ibu harus mengupload laporan 1. Bagaimana dengan LK-LK di pendalaman materi? Nah, untuk LK-LK itu khusus untuk yang reguler saja. Jadi Bapak Ibu tidak ada kewajiban mengisi LK. Bapak Ibu bisa mengakses LMS, namun Bapak Ibu punya kewajiban untuk membuatlah laporan. Bagaimana laporannya? Nanti akan diinformasikan oleh dosen yang bersangkutan. Penilaiannya seperti ini. Jadi kalau misalkan di reguler itu ada penilaian proses kegiatan, ada penilaian produk, ada kehadiran dengan total bobot 100. Nah, untuk Bapak Ibu ini langsung nih bahwa penilaiannya itu dari laporan 1, analisis materi berbasis masalah dengan bobot 100. Kemudian tahap selanjutnya ini pengembangan perangkat pembelajaran. Kegiatannya, mahasiswa melakukan pembelajaran di mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran secara mandiri, kolaboratif, lalu mengerjakan laporan 2, yaitu desain pembelajaran inovatif sesuai dengan petunjuk yang telah disediakan dan diarahkan oleh dosen. Mahasiswa mengunggah hasil laporan tentang kegiatan yang pernah dipelajari dan dilakukan selama melaksanakan program PGP laporan 2, desain pembelajaran inovatif. Nah, di mana Bapak Ibu harus menguploadnya? Jadi nanti klik pengembangan perangkat pembelajaran, lalu klik nomor 7 di sini, pembuatan rencana evaluasi, lalu ada slot untuk mengunggah
laporan 2 desain pembelajaran inovatif. Nah, tentang laporan ini Bapak Ibu tidak bisa menguploadnya secara random, tapi harus secara berurutan. Artinya Bapak Ibu bisa mengupload laporan 2 jika Bapak Ibu sudah mengupload laporan 1 ya, jadi harus berurutan. Mohon Bapak Ibu bisa menguploadnya di due date yang telah ditentukan. Nah, penilaiannya seperti ini. Kalau reguler, ada proses kegiatan, produk LK, produk perangkat, peer teaching, kehadiran, dan lain sebagainya dengan bobot 100. Untuk Bapak Ibu hanya di sini membuat dan menyusun laporan 2 desain pembelajaran inovatif dengan bobot 100. Tahapan yang ketiga ini adalah praktek pengalaman lapangan. Nah, Bapak Ibu, untuk praktek pengalaman lapangan, mahasiswa melakukan pembelajaran di mata kuliah praktek pengalaman lapangan secara mandiri, kolaboratif. Mahasiswa mengerjakan laporan 3 praktek pembelajaran inovatif sesuai dengan petunjuk yang telah disediakan dan diarahkan oleh dosen. Mahasiswa mengunggah hasil laporan tentang kegiatan yang pernah dipelajari dan dilakukan selama melaksanakan program PGP. Laporan 3 praktik pembelajaran inovatif. Di mana slotnya ya? Slot untuk menguploadnya itu di bagian praktik pengalaman lapangan, lalu klik di nomor 9 yaitu refleksi akhir, komprehensif, dan rencana tindak lanjut. Nah, di bagian sinilah Bapak Ibu mengupload laporan 3 praktik pembelajaran inovatif. Untuk penilaian, kalau untuk reguler, kita mempertimbangkan penilaian proses, perangkat, praktik pembelajaran, video, dan RTL dengan bobot 100. Untuk mahasiswa PGP, maka penilaian hanya berasal dari laporan 3 praktik pembelajaran inovatif sebesar 100 ya bobotnya. Baik Bapak Ibu, mungkin sekian penjelasan tentang PPG untuk PGP. Jadi secara saya simpulkan bahwa untuk guru-guru kelas menggerak, Bapak Ibu mempunyai proses PPG yang berbeda dengan reguler. Namun semuanya Bapak Ibu mempunyai sistem yang sama, LMS yang sama, namun aktivitas yang berbeda dengan reguler dan tagihan yang berbeda dengan reguler. Terus ada pertanyaan, ujian komprehensif tidak? Tidak ada ujian komprehensif. Ketika Bapak Ibu sudah selesai mengupload seluruh laporan 1, 2, 3, Bapak Ibu langsung bisa mengikuti UKM PPG, yaitu mengikuti UKIN dan UP. Semoga berhasil ya Bapak Ibu, semoga dilancarkan, dimudahkan. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.